Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 Universitas UIN Syekh Muhammad Jamil Jambek Bukit Tinggi tahun 2025. Pagi ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN pada mata pelajaran IPAS kelas 4 pada materi aku dan kebutuhanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas. Alhamdulillahirabbil. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, tepuk tangannya. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu memeriksa kehadiran kalian. Ibu absen terlebih dahulu. Yang Ibu sebutkan namanya, angkat tangan. Abdul Fatah Sururi, Azkia Ulfatun Nisa, Ahmad Iqbal Arpini. Ya, hadir semua? Ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Dipersilakan berdiri semua anak-anakku. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, di satu. Ayo maju, maju. Iya, dipersilakan duduk kembali. Ya, selanjutnya hari ini kita pembelajaran tentang aku dan kebutuhanku. Sebelum pembelajaran pada hari ini kita mulai pembelajaran yang minggu kemarin. Siapa yang ingat tentang apa yang kemarin? Tentang peta. Siapa yang bisa menyebutkan? Silakan. Ya, silakan, Jidah. Iya, tepuk tangannya untuk Sajidah. Ya, selanjutnya kita memasuki pembelajaran pada hari ini, yaitu aku dan kebutuhanku.
Sebelum pembelajaran kita mulai, apa tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang tahu? Ya, silakan Rara. Yaitu memahami definisi kebutuhan dan membedakan kebutuhan dan keinginan. Iya, tepuk tangannya. Dan selanjutnya, artinya kan kita tahu apa itu kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus kita miliki atau diperlukan oleh seseorang untuk bertahan hidup. Nah, ini salah satu contoh kita ambil yang ada di dalam kelas. Kebutuhan yang kita perlukan yang ada dalam kelas apa? Contohnya, siapa yang tahu? Contoh pertama. Iya, pensil dan pulpen. Fungsinya untuk apa? Iya, untuk menulis dan menggambar. Iya, tepuk tangannya. Contoh yang kedua, siapa yang tahu? Contoh yang kedua. Iya, siapa yang tahu? Iya, silakan pakai. Buku tulis Iya, buku tulis fungsinya untuk? mencatat pelajaran. Iya, tepuk tangannya betul semua. Ya, selanjutnya marilah kita saksikan bersama tayangan video pembelajaran kita pada hari ini. Aku dan kebutuhanku. Tujuan pembelajaran yaitu memahami definisi kebutuhan. Apa definisi kebutuhan? Iya, kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus kita miliki atau kita perlu. Ya, demikianlah tayangan video tadi. Itu adalah sebuah cuplikan tentang adanya masalah kebutuhan. Di antara kebutuhan itu ada 3 macam. Kebutuhan pertama adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dimiliki oleh individu. Di antaranya contohnya adalah yang pertama adalah yang harus dimiliki yaitu adalah pangan. Kita butuh minum dan yang kedua adalah sandang. Kita adalah memerlukan pakan. Yang ketiga adalah pangan atau papan. Papan adalah tempat untuk kediaman kita berlindung dari sinar matahari atau hujan. Dan selanjutnya kita saksikan bersama lagi tayangan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi IPAS fase B kelas 4 bab 7. Bagaimana mendapatkan semua keperluan kita? Topik A, aku dan kebutuhanku.
Apa saja kebutuhan manusia? Mengapa manusia memiliki kebutuhan? Dan apa hubungannya kebutuhan dengan keinginan manusia? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Perhatikan gambar berikut ini. Menu terlihat pucat karena dia lupa sarapan. Pernahkah kalian mengalami kejadian seperti itu ketika kalian merasa lapar? Kira-kira apa yang kalian butuhkan ya? Kalian membutuhkan makanan untuk menghilangkan rasa lapar, minum untuk menghilangkan haus. Ini dinamakan kebutuhan. Lalu, apakah kebutuhan manusia hanya makan dan minum? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Mari kita mencari tahu dengan mengelompokkan kebutuhan kita berdasarkan kepentingannya. Buatlah tabel seperti contoh berikut. Kegiatan penting dan mendesak adalah jenis kebutuhan yang harus segera dipenuhi karena dapat mengganggu kelangsungan hidup apabila tidak dipenuhi. Sedangkan kegiatan penting dan mendesak adalah jenis kebutuhan dengan tingkat kepentingan yang rendah, tapi harus segera dipenuhi karena akan mengganggu aktivitas selanjutnya. Kegiatan penting dan tidak mendesak adalah jenis kebutuhan dengan tingkat kepentingan yang tinggi, tetapi tidak harus dipenuhi karena apabila dipenuhi akan mendukung kelangsungan hidup. Dan kegiatan tidak penting dan tidak mendesak adalah jenis kebutuhan dengan tingkat kepentingan yang sangat rendah karena tidak mengganggu kelangsungan hidup sama sekali. Manusia memiliki kebutuhan karena hakikatnya manusia serba kekurangan. Kebutuhan manusia dipengaruhi oleh lingkungannya. Tentu saja kebutuhan kita tidak sama dengan kebutuhan orang lain. Penentu apakah kebutuhan itu utama atau tidak adalah tingkat kepentingan dan mendesak atau tidaknya. Kita tidak bisa memaksakan kebutuhan orang lain karena setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Lalu, mana yang lebih utama, kebutuhan atau keinginan? Ya, jawabannya adalah kebutuhan dong. Berikut adalah kebutuhan manusia. Yang pertama adalah kebutuhan primer, yaitu kebutuhan paling mendasar dan harus dipenuhi oleh manusia seperti makanan, rumah, pakaian. Ada kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan berupa penunjang hidup. Kebutuhan ini bisa ditunda pemenuhannya setelah kebutuhan primer terpenuhi, seperti komputer, handphone, televisi. Kemudian ada kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau meningkatkan harga diri, prestis atau gengsi. Biasanya digolongkan menjadi sebuah kebutuhan mewah seperti mobil, berlian. Kebutuhan tergantung pada siapa yang memiliki kebutuhan tersebut. Contohnya, kamera akan menjadi sebuah kebutuhan primer untuk seorang fotografer, namun untuk orang lain bisa jadi kebutuhan sekunder atau tersier. Maka dari itu, tahukah kalian mengetahui kebutuhan pribadi dan menggolongkannya ke dalam 3 kelompok kebutuhan itu cukup penting loh untuk dilakukan. Tujuannya agar kita mengetahui mana kebutuhan yang harus didahulukan, kemudian memisahkan antara kebutuhan utama, sampingan, atau hanya sekedar keinginan. Membuat daftar prioritas dapat membantu kita menentukan banyak hal, mana kebutuhan yang harus didahulukan atau dikerjakan, dan mana kebutuhan yang harus ditunda atau bahkan dihilangkan. Ini akan membantu kalian untuk memilih kebutuhan yang tepat. Prioritas adalah yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain. Bagaimana cara menentukan sebuah pilihan utama? Yaitu dengan membuat diagram prioritas. Yang pertama, tuliskan semua kebutuhan yang ada, bahkan yang benar-benar tidak dibutuhkan. Langkah kedua, sesuaikan semua kebutuhan dengan kemampuan kita. Langkah yang ketiga adalah susunlah kebutuhan sesuai dengan tingkat kepentingan. Kalian bisa menggunakan diagram kepentingan seperti gambar tersebut. Dan yang langkah yang terakhir adalah penuhi semua kebutuhan sesuai dengan tingkat kepentingan. Nah, anak-anak cukup di sini dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Nah, demikianlah tayangan yang kita tonton bersama. Itu diantaranya adalah masalah kebutuhan. Di antara kebutuhan itu ada yang harus kita penuhi dan juga tidak juga harus kita penuhi. Di antara adanya tayangan tadi, video tadi, nah ini menceritakan
adanya kebutuhan manusia menurut insentitas kegunaannya. Apa insentitas kegunaannya? Nah, yang pertama, tadi masalah kebutuhan primer. Kebutuhan yang harus dipenuhi karena sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Itu diantaranya tadi, yaitu adanya makan dan minum, itu kebutuhan adanya pakaian, adanya rumah, itu namanya harus maksudnya kebutuhan manusia harus sesuai dengan kegunaannya. Dan yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder ini adalah timbul setelah manusia dapat memenuhi kebutuhan primer, artinya tidak mendesak. Nah, yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Nih, kalau kebutuhan tersier ini kalau sudah terpenuhi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, nah silahkan kebutuhan tersier ini terpenuhi. Nah, Ibu minta yang kalian tonton tadi, Ibu minta dari salah satu kalian yang bisa membedakan contoh mana yang primer, sekunder, dan tersier. Nah, Ibu minta yang primer, siapa yang tahu? Silakan maju. Iya. Terus selanjutnya sekunder. Siapa yang tahu? Ya, silakan. Terbuka. Yang tersier siapa yang tahu? Ya, silakan. Siapa yang tahu? Ya, silakan. Iya, mobil. Tepuk tangannya semuanya betul jawabannya. Nah, mudah-mudahan kalian mengerti, paham apa yang kita saksikan bersama tadi. Tayangan selanjutnya, ini ada Ibu minta berkelompok untuk mengelompokkan adanya masing-masing dari kebutuhan dari benda yang Ibu suruh menciplak ke dalam kertas. Silakan bagi kelompoknya. Satu kelompok 4 orang. Ambil satu. Satu aja satu. Satu ambil. Bagi sana. Ini nanti yang tayang. Bisa digunting. Jangan digunting lah. Kesannya deh.
Ya, inilah hasil dari kerja kelompok mereka. Berarti mereka sudah mengerti, kalian sudah mengerti apa yang menjadi kelompok kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Primer, sekunder, dan tersier. Tepuk tangan ya semuanya. Iya. Ya, dipersilakan duduk. Nah, dari yang kalian tempel tadi, kalian sudah mengerti dari bagian-bagian mana yang dinamakan primer, sekunder, dan tersier. Dan selanjutnya, ini sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini, kalian mengerjakan asesmen soal, yaitu evaluasi kalian. Pembelajaran kita pada hari ini mudah-mudahan kalian bisa dapat mengerjakan. Ini buka bagi. Dipersilakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan, waktunya Ibu minta 2 menit. Silakan. Ya, kalau sudah dipersilakan diantar ke depan. Nah, alhamdulillah kalian sudah bisa dapat mengerjakan. Ibu perhatikan banyak yang bagus jawaban-jawaban dari kalian. Tepuk tangan semuanya. Iya. Nah, untuk pembelajaran minggu depan itu kita lanjutkan adalah bab 8. Selanjutnya, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini yang dapat yang pertama tadi kita saksikan bersama adalah tayangan video. Dari tayangan video, Ibu simpulkan ini masalah kebutuhan kita. Kebutuhan yang diantaranya adalah macam-macam kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan primer, yang kedua adalah kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kalian sudah tahu arti dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan minggu depan kita akan kembali lagi masuk ke pembelajaran selanjutnya. Demikianlah penyampaian Ibu pada hari ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa bersama-sama menutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillah ya rabbil alamin.
Ibu ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.